Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Berta Banne dengan NIM 226111033. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode Mora dan weighting produk atau WP dalam sistem penunjang keputusan pemilihan tempat wisata terbaik. Latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang membutuhkan keputusan objektif, seperti memilih tempat wisata berdasarkan biaya, jarak, rating, fasilitas, dan akses transportasi. Karena banyaknya kriteria, pengambilan keputusan secara subjektif seringkali tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu menilai alternatif secara objektif. Penelitian ini menggunakan dua metode SPK, yaitu Mora dan weighting produk atau WP, untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Rumusan masalah: bagaimana penerapan metode Mora dan WP dalam pendukung keputusan untuk memilih alternatif terbaik. Yang kedua, bagaimana hasil ranking dari masing-masing metode. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil perbandingan kedua metode. Tujuan penelitian: yang pertama, menerapkan metode WP dalam proses pemilihan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Yang kedua, menilai dan membandingkan hasil ranking yang diperoleh dari kedua metode. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil perbandingan kedua metode. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan WP. Dari tabel di atas menunjukkan hasil pemilihan 10 alternatif dengan metode WP berdasarkan 5 kriteria A dan A10. Mendapat peringkat 1, artinya dianggap sebagai pilihan terbaik. Penilaian paling dipengaruhi oleh fasilitas karena bobotnya paling besar. Metode ini membantu memilih objektif dari beberapa pilihan. Yang berikut tabel yang kedua. Pada tabel di atas berisi 5 kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan, lengkap dengan jenis dan bobotnya, biaya masuk dan jarak termasuk kos, sedangkan rating, fasilitas, dan akses transportasi termasuk benefit. Biaya masuk punya bobot yang paling besar, yaitu 0,25, dan akses transportasi paling kecil 0,15. Semua bobot sudah dinormalisasi agar totalnya jadi 1. Berikut codingan Python menggunakan metode WP. Kode ini mengimpor library NumPy dan Pandas, lalu mendefinisikan data 10 alternatif berdasarkan nilai dari 5 kriteria: biaya masuk, jarak, rating, fasilitas, dan akses transportasi. Masing-masing kriteria memiliki jenis, kos atau benefit, dan bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Data ini disiapkan untuk memproses pengambilan keputusan berbasis multi kriteria. Yang berikut, kode ini mengonversi data menjadi format tabel agar mudah dianalisis, menghitung normalisasi bobot kriteria, dan menampilkannya. Langkah ini penting dalam mempersiapkan sebelum melakukan perhitungan nilai akhir
setiap alternatif. Yang berikut, fungsi ini mengambil data alternatif dan kriteria, melakukan perhitungan dengan metode weighting produk, lalu mengembalikan hasil akhir berupa peringkat alternatif berdasarkan skor tertinggi. Berikut, hitung dan tampilkan hasil. Kode ini mengambil hasil perhitungan dari metode weighted product, lalu menambahkan peringkat, menata ulang kolom, dan menampilkan peringkat akhir dari semua alternatif secara rapi dan terurut. Cocok digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan banyaknya kriteria. Yang berikut, perhitungan muara. Proses normalisasi matriks keputusan atau XIJ menggunakan metode Mora, di mana nilai setiap alternatif terhadap kriteria disesuaikan terhadap total kuadrat masing-masing kolom. Selanjutnya, dilakukan proses optimasi atribut dengan berdasarkan filter kriteria benefit atau cost, lalu mengalihkan nilai ternormalisasi dengan bobot kriteria masing-masing. Tabel yang berikut menunjukkan data alternatif berdasarkan 5 kriteria: biaya masuk, jarak, rating, fasilitas, dan akses transportasi. Nilai tiap alternatif dinormalisasikan dengan metode Mora menggunakan pembagi dari akar jumlah kuadrat tiap kolom. Hasil normalisasi digunakan untuk proses optimasi dan penentuan peringkat. Berikut, hasil perhitungan metode Mora menunjukkan bahwa alternatif A10 memiliki skor tertinggi dengan nilai YI sebesar 0,004 dan menempati peringkat pertama, diikuti oleh A7 dan A9 yang sama-sama memiliki nilai YI sebesar 0,03. Alternatif A8 berada di peringkat terakhir karena hasil perhitungannya tidak valid atau nilai negatif. Kodingan Python menggunakan metode Mora. Langkah pertama, dalam kode ini mengimpor dua library penting, yaitu Pandas untuk mengelola data dalam bentuk tabel data frame dan NumPy untuk melakukan komputasi numerik seperti operasi array dan perhitungan matematis. Yang berikut, bobot untuk setiap kriteria sebagai 0,25, 0,2, 0,2, 0,2, dan 0,15 yang mencerminkan tingkat kepentingannya dalam pengambilan keputusan harus berjumlah 1. Selain itu, diberi list jenis kriteria untuk menandai apa kriteria bersifat benefit atau true dan cost atau false. Yang berikut, buat data frame. Setelah itu, data tersebut diubah menjadi data frame menggunakan data frame atau data dan ditampilkan dengan perintah print atau df. Untuk melihat data awal, output akan menampilkan data awal. Yang berikut, hasil normalisasi disimpan dalam data frame baru df. Normalisasi yang juga ditampilkan ke layar. Nilai-nilai pada tabel ini sekarang berskala seragam dan siap digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Langkah selanjutnya, menghitung nilai agregat tiap alternatif
dengan menjumlahkan hasil normalisasi yang telah dikalikan bobot, dipisahkan berdasarkan jenis kriteria min atau zoom untuk kriteria cost dan max zoom untuk kriteria benefit. Terakhir, hasil akhir ditampilkan dengan menampilkan kolom-kolom alternatif max, min, yi, dan ranking secara terurut berdasarkan ranking terbaik. Alternatif dengan ranking 1 adalah yang memiliki nilai yi1, yi tertinggi. Sekian dan terima kasih.